Bapak Francisco, Selamat pagi Pak Didi. senang bertemu Bapak pada pagi hari ini. Di sini saya ingin membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan terhadap kemampuan coaching tersebut. Kira-kira bagaimana cara saya dapat membantu Bapak? Ya, terima kasih Pak Didi atas dukungan dan bantuannya kepada saya. Di sini saya ingin membicarakan bagaimana saya nantinya bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coachingnya nantinya. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan, bimbingan dari Pak Dede untuk saya nanti bisa melakukan coaching dengan baik. Baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Kira-kira nih, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Iya, sesuai apa yang saya bicarakan tadi, saya berharap Bapak bisa memperhatikan cara saya nanti mendengarkan coaching, ya. Kemudian juga bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada coaching dengan baik. Itu yang saya harapkan dari Pak Didi. Baik, sudah saya catat nih. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana sih tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Ya, saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif ini dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna nantinya dalam proses coaching ini. Jadi dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing si coaching nantinya dalam pelaksanaan coaching nanti. Oke, baik, saya paham. Kira-kira apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Iya, saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya nantinya, khususnya dalam mendengarkan aktif atau sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada coach nantinya, Pak. Baik. Baik, Pak Frans. Saya akan mendampingi Bapak di sini. Mungkin saya ingin melihat percakapan coaching antara Bapak selaku coach dan Pak Antonius Sidabalo selaku coach. Mungkin saya akan memberikan mencatat hal-hal penting juga untuk teknik coaching kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak atas bantuan dan dukungannya. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Frans. Selamat siang Pak Antonius. Selamat siang Pak Frans. Senang bertemu dengan Pak hari ini. Di sini hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model cerita. Jadi yang pertama-tama kita akan mulai dengan menetapkan tujuan daripada sesi coaching. Oke, selamat siang Pak Antonius. Selamat siang Pak Frans. Ya, senang bertemu Bapak hari ini. Hari ini kita akan mengadakan sesi coaching dengan menggunakan model Tirta. Siap Pak. Ya, jadi kita akan memulainya dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan daripada sesi coaching kita hari ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Pak di dalam mengelola waktu saya supaya lebih efektif, karena seperti yang saya alami mungkin selama ini waktu saya banyak yang terbuang Pak. Baik, itu tujuan yang sangat jelas. Jadi mari kita identifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Jadi kalau menurut Bapak, apa saja hambatan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu ini? Kendala yang saya hadapi Pak, karena kebetulan jarak rumah saya ke sekolah itu cukup jauh. Jadi di pagi hari saya harus sudah berangkat ke sekolah. Kemudian saya juga kembali ke sekolah itu sudah sampai sore hari lah Pak, menjelang malam. Sehingga banyak tugas-tugas saya yang menjadi terkendala dan tidak terselesaikan sesuai dengan waktunya Pak. Oke, berarti gara-gara jarak rumah dan jalan sangat jauh, sehingga Bapak terkendala waktu. Iya, Pak. Seperti itu Pak.
Oke, baik. Setelah mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut, sekarang mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi. Ya. Aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, kedepannya kira-kira apa rencana aksi konkret yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan waktu ini, Pak? Saya berencana Pak untuk membuat jadwal yang lebih spesifik sehingga saya bisa mengerjakannya sesuai dengan waktu. Jadi saya tidak lagi bisa mementingkan kepentingan saya, sehingga Pak sesuai dengan waktu saya bisa mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Iya, itu rencana yang sangat bagus, Pak. Aksi yang sangat bagus nantinya. Ya, namun di sini bagaimana Bapak menjaga komitmen ini terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Kemudian apa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini, Pak? Saya berencana Pak membuat reminder atau pengingat di HP saya sehingga saya selalu diingatkan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Kemudian saya akan berusaha untuk mengerjakannya sesuai dengan jadwal sehingga pekerjaan saya bisa selesai tuntas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, Pak. Baik, Pak. Oke, ini yang terakhir, Pak. Bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, Pak? Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara pribadi, kemudian saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat untuk memberikan umpan balik, Pak. Sehingga apa yang sudah saya kerjakan, saya bisa mengevaluasi dan saya akan mencari sumber lain untuk menambah wawasan saya di dalam mengerjakan tugas yang akan saya kerjakan, Pak. Oke, baik, Pak. Saya percaya bahwa itu nantinya bisa terlaksana semua. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak komitmenkan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi terima kasih sudah bisa hadir di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak buat waktu Bapak sehingga Bapak bisa meluangkan waktu Bapak untuk berdiskusi dengan saya di dalam meningkatkan kemampuan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Frans telah menyediakan waktunya untuk saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Pak Frans lakukan pada sesi coach sebelumnya. Bagaimana sih Pak Frans menilai performa dalam kompetensi tersebut? Iya, terima kasih juga Pak Didi yang sudah memperhatikan saya tadi selama pelaksanaan coaching. Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik. Saya telah melakukan coaching tadi dengan baik, gitu Pak. Ya, apa sih yang membuat Pak Frans merasa demikian? Iya, saya merasa mampu mendengarkan aktif atau sebagai pendengar aktif atas coach saya tadi. Kemudian juga saya sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, baik. Boleh saya berbagi pengalaman saya dengan Bapak? Silakan, Pak. Baik, saya melihat tadi Bapak Frans telah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Saya senang mendengarnya gitu aja. Iya, terima kasih Pak. Saya sangat senang mendengarnya. Akhirnya saya bisa melaksanakan coaching dengan baik, sesuai dengan apa yang Bapak amati tadi. Iya, dari sisi positif yang saya sampaikan tadi, ada juga beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan Pak Frans ya. Misalnya pada saat observasi tadi, saya melihat Bapak masih sedikit ragu-ragu untuk mengajukan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Sehingga mungkin dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit berbobot tadi, mungkin si coach tadi lebih semangat dan lebih terbuka dalam menyampaikan
masalah yang dihadapinya. Seperti itu Pak Frans. Baik, terima kasih Pak. Saya mengerti. Jadi saya akan berusaha ke depannya lebih banyak lagi berlatih, meningkatkan kompetensi saya, bagaimana melaksanakan coaching itu dengan baik. Terima kasih Pak. Iya. Dari diskusi ini, Pak Frans, apa langkah konkret kira-kira yang Bapak Frans bisa ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, saya berencana seperti ini Pak, untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, bagaimana saya menjadi pendengar aktif, dan juga bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif atau yang lebih berbobot lagi Pak. Baik, itu saya rasa langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat Pak Frans hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Lalu yang terakhir Pak Frans, apa sih yang Bapak Frans peroleh dari proses ini? Ya, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Pak. Jadi, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Baik, terima kasih Pak Frans. Kiranya kemampuan kompetisi coaching Pak Frans akan semakin baik ke depannya. Semoga akan banyak membantu rekan sejawat dalam proses coaching-coaching selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak Frans.